Oke, selamat malam Bapak, Ibu sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan paper berjudul Increasing Radiator Cooling Capacity, a Comparative Study of Nanofluids and Water EG Mixtures, yang diterbitkan di jurnal Helion tahun 2024 oleh Tetik dan Karagos dari Istanbul Medeniyet University. Udah mulai. Udah. Di slide pertama ada mengapa nanofluid untuk radiator. Radiator adalah komponen vital dalam sistem pendingin mesin kendaraan. Efisiensi radiator sangat bergantung pada jenis fluida pendingin yang digunakan. Fluida konvensional seperti campuran air dan etilen glikol sudah cukup baik, namun memiliki keterbatasan dalam konduktivitas termal. Di sini, nanofluid masuk sebagai solusi. Nanofluid adalah fluida yang mengandung partikel berukuran nano, biasanya kurang dari 100 nm, yang tersuspensi dengan fluida dasar. Penambahan nanopartikel ini terbukti meningkatkan konduktivitas termal fluida secara signifikan. Tujuan penelitian paper ini khusus meneliti trihybrid nanofluid, yaitu kombinasi tiga jenis nanopartikel sekaligus Al203, Si02, dan TiO02 yang dilarutkan dalam campuran water ethylene glikol rasio 70:30. Tujuan utamanya adalah membandingkan performa pendingin nanofluid ini dengan fluida konvensional water atau EG. Di situ ada gap penelitian, belum ada studi yang menguji kombinasi Al2O3, SiO2, TiO2 dalam rentang rasio yang lebar sekaligus dengan gas fluid water EG 70:30 pada 0,45 volt. Kebaruan, 5 variasi komposisi nanofluid diuji dari dominan SiO2 hingga dominan Al203, sehingga pengaruh masing-masing partikel dapat dievaluasi. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Farles Septiano Bramantio, NPM 4325521014. Di sini saya akan menjelaskan setup eksperimen. Penjelasan metodologi setup eksperimen. Pada gambar ini dapat kita lihat skema setup eksperimen yang digunakan. Sistemnya terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara sirkuit tertutup. Pertama, terdapat heater dengan dua cartridge berkapasitas total 96 watt yang berfungsi mensimulasikan panas yang dihasilkan oleh mesin kendaraan. Panas ini diserap oleh fluida pendingin, lalu dialirkan oleh pompa menuju radiator. Komponen utamanya radiator yang digunakan berukuran 120 kali 120 mm tipe cross flow. Pendinginan udara dilakukan oleh kipas berdiameter 120 mm dengan kecepatan udara konstan 4,3 meter per second. Pengukuran suhu dilakukan di 5 titik, inlet dan outlet coolant, inlet dan outlet udara, serta suhu ambien. Kamera thermal flux TIS-60 digunakan untuk merekam distribusi panas pada permukaan radiator secara visual. Dua variabel pengujian, dua variabel utama yang divariasikan. Satu, laju aliran massa coolant antara 0,02 hingga 0,032 kg per second, dan dua, komposisi nanopartikel. Dari 5 sampel nanofluida yang berbeda, total volume nanofluida yang digunakan untuk setiap pengujian adalah 260 mili. Poin penting yang untuk disebutkan,
Sebelum pengujian nanofluid dilakukan baseline test menggunakan water per X murni sebagai referensi pembanding. Ini penting agar assessment rasio yang dihitung akurat dan konsisten. Transisi ke slide berikutnya. Sebelum membahas hasil, mari kita kenali dulu material nanopartikel yang digunakan. Saya Andreza Dutama Irfandi, NPM 43252100007. Kali ini saya akan menjelaskan material 5 sampel nanofluid. Dari grafik komposisi ini, kita lihat bagaimana kelima sampel berbeda satu sama lain. NF1 didominasi SiO2 sebesar 60%. NF2 juga didominasi SiO2 60%. Namun Ai2O3 dinaikkan menjadi 30%. NF3 menggunakan proporsi sama rata masing-masing 33,33%. NF4 dan NF5 didominasi Ai203 60% dengan perbedaan pada komposisi SiO2 dan TiO2-nya. Tren yang ingin dilihat adalah apakah semakin tinggi kandungan Ai2O3 semakin baik transfer panasnya. Inilah yang akan kita buktikan dari data. Penjelasan material. 3 nanopartikel dipilih berdasarkan tingkat konduktivitas termalnya yang berbeda. Ai203 dipilih karena memiliki konduktivitas termal tinggi dengan ukuran partikel sekitar 18 Nm dan morfologi berbentuk bola sempurna atau spherical. TiO2 memiliki konduktivitas termal sedang berukuran lebih besar sekitar 200 Nm atau 200 nm dengan bentuk elongate atau memanjang, sedangkan SiO2 memiliki konduktivitas termal paling rendah di antara ketiganya, berukuran 10 sampai 20 nm dengan bentuk hampir bulat. Persiapan dan stabilitas. Semua nanofluid disiapkan dengan metode 2 langkah. Nanopartikel kering dicampurkan ke dalam base fluid, lalu diaduk dengan magnetic stirring dan diultrasonikasi. Surfaktan PVT atau polyvinyl pyrrolidone ditambahkan dengan rasio 1:10 terhadap nanopartikel untuk menjaga stabilitas suspensi. Pengujian dilakukan setelah konfirmasi 8 jam stabilitas. Transisi ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian analisis persamaan material matematis yang digunakan untuk mengevaluasi performa pendinginan. Ya, perkenalkan, saya Fauzan Reza Nasution, NPM 4325, akan menjelaskan transfer panas, metode LMTD. Transfer panas dalam studi ini menggunakan metode LMTD, Long Mean Temperature Difference. Persamaan pertama adalah kesetimbangan energi. Laju panas yang diserap coolant sama dengan laju panas yang dilepas ke udara. Dari pengukuran suhu inlet dan outlet kedua fluida, kita dapat menghitung delta T logaritmik rata-rata. Menggunakan persamaan LMTD, ini memberikan representasi perbedaan suhu yang lebih akurat untuk heat exchanger dibandingkan rata aritmetika biasa. Faktor koreksi.
Karena radiator ini bertipe cross flow, coolant dan udara mengalir tegak lurus. Perlu ada faktor koreksi F. Faktor ini selalu bernilai kurang dari 1 atau sama dengan 1. Dan mengoreksi LMTD untuk geometri cross flow, nilai F dihitung menggunakan parameter R dan S yang mempresentasikan rasio perubahan suhu ke fluida. Parameter UA atau kunci evaluasi. Parameter paling penting dalam studi ini adalah UA. Produk dari koefisien transfer panas keseluruhan. Dan luas area. UA dinyatakan dalam satuan watt per Kelvin. Mengapa UA? Karena UA secara langsung mempresentasikan kapasitas pendinginan radiator. Semakin besar UA, semakin efektif sistem memindahkan panas. Dengan UA kita membandingkan performa berbagai nanofluid secara adil tanpa perlu memisahkan U dan A secara individual. Error analisis UA, ketidakpastian dihitung dengan metode Klein dan MC-Klintok. Total error UA sama dengan 6,1% yang dianggap diterima dalam literatur rekayasa termal. Kita transisi ke slide berikutnya dengan pemahaman tentang parameter UA. Mari kita lihat hasil pengukuran pada setiap nanofluid. Oke, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Rasentrio, NPM 4325210006. Hari ini saya akan membaca grafik UA. Grafik pertama ini menampilkan nilai UA pada laju aliran massa 0,02 kg per second. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa setiap nanofluid memiliki UA yang lebih tinggi dibanding baseline EG per W yang nilainya sekitar 12 W per K. Perhatikan pola yang sangat konsisten. UA meningkat secara bertahap dari NF1 hingga NF5. Ini bukan kebetulan. Pola ini berkorelasi langsung dengan meningkatnya proporsi AI pangkat 2 O pangkat 3 dari NF1 ke NF5. Untuk nilai spesifiknya, secara spesifik pada 0,02 kg per second, NF1 mencapai UA 14,0 W per K, NF2 sebesar 14,9, NF3 sebesar 15,1, NF4 sebesar 15,6, dan yang tertinggi adalah NF5 dengan 15,9 W per K. Bila kita beralih ke laju aliran 0,032 kg per second, coba tekan tombol 0,032. Semua nilai UA meningkat. NF5 mencapai 17,6 W per K. Dibandingkan EG per W yang tetap di 12 W per K, ini menunjukkan bahwa laju aliran yang lebih tinggi secara konsisten menghasilkan transfer panas yang lebih baik. Pada grafik tren yang di bawah, kita bisa melihat dua kurva yang bergerak naik sejajar dari EG per W menuju NF5. Kurva merah atau 0,032 kg per second selalu berada di atas kurva biru atau 0,02 kg per second. Membuktikan bahwa kedua faktor, komposisi nanopartikel dan laju aliran, secara independen berkontribusi pada peningkatan UA. Transisi ke slide berikutnya. Setelah melihat nilai absolut UA, mari kita lihat kuantifikasi berapa persen peningkatannya dibandingkan fluida konvensional. Perkenalkan, nama saya Dean Nugroho dengan NPM 43252-111. Hasil enhancement rasio versus EG per W. Membaca grafik enhancement. Grafik ini menampilkan enhancement rasio seberapa besar peningkatan UA nanofluid
fluid dibandingkan water per G. Dalam persentase, setiap sampel ditampilkan dengan dua batang. Batang biru untuk 0,02 kilo per sek dan batang merah untuk 0,032 kg per second. Polanya sangat jelas. Semakin tinggi kandungan AI2O3-nya dan semakin besar laju alirannya, semakin besar peningkatannya. Ini mengonfirmasi bahwa AI2O3 adalah nanopartikel yang paling dominan dalam meningkatkan transfer panas sesuai dengan konduktivitas termalnya yang tertinggi di antara ketiga partikel. Angka-angka kunci. Peningkatan terendah terjadi pada NF1 di 0,02 kg per second, sebesar 14%. Ini sudah cukup signifikan karena hanya 0,45% volume nanopartikel yang ditambahkan. Sedangkan peningkatan tertinggi terjadi pada NF5 di 0,032 kg per second, sebesar 30%, hampir sepertiga lebih efisien dibandingkan fluida konvensional. Yang menarik, walaupun total konsentrasi nanopartikel tetap sama 0,45%, perubahan komposisi saja sudah menghasilkan perbedaan enhancement yang cukup besar, dari 14% hingga 30%. NF5 unggul di semua kondisi pengujian karena kombinasi AI2O3 60% konduktivitas tinggi dan TiO2 30% ukuran besar meningkatkan turbulensi, bekerja secara sinergis. SiO2 yang memiliki konduktivitas rendah justru tidak banyak berkontribusi. Ini terlihat dari NF1 dan NF2 yang menghasilkan enhancement terendah meski komposisi berbeda. Transisi ke slide berikutnya. Hasil kuantitatif ini juga terkonfirmasi secara visual melalui thermal imaging yang dilakukan selama pengujian. Oke, saya akan menjelaskan tentang distribusi suhu thermal kamera. Selain analisis numerik, penelitian juga menggunakan kamera inframerah Fluctuate S60 untuk memvisualisasikan distribusi suhu pada permukaan radiator secara langsung. Situasi ini mengeluarkan perbedaan yang teramati. Pada radiator yang menggunakan water egg, terlihat perbedaan suhu inter-outlet sebesar 1,7 Celcius karena lebih panas terkondensasikan di satu sisi, menunjukkan distribusi yang kurang merata. Sebaliknya dengan NF5, perbedaan suhu inlet-out turun menjadi 1,3 Celcius, berkurang 0,4 Celcius. Yang lebih penting, distribusi warnanya jauh lebih merata di seluruh permukaan radiator. Ini berarti nanofluid mampu mendistribusikan dan melepaskan panas secara lebih uniform. Hasil thermal imaging ini sepenuhnya konsisten dengan nilai UA tertinggi yang dimiliki NF5. Kedua metode analisis numerik dan visual saling mengkonfirmasi. Makna teknis, distribusi suhu yang lebih merata berarti seluruh permukaan fin radiator bekerja secara optimal. Tidak ada titik panas secara berlebih atau hotspot, dan efisien pendingin keseluruhan peningkat. Oke, selanjutnya berdasarkan seluruh data yang telah kita bahas, berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Syarifuddin, NPM 4325210017. Dari seluruh eksperimen yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan utama yang dapat ditarik. Pertama, penambahan nanopartikel AI2O3 CO2 TiO2 pada konsentrasi rendah 0,45% terbukti meningkatkan transfer panas radiator secara signifikan dengan eksamen
rasio antara 14% hingga 30% dibanding kedua NF5 dengan komposisi AI2 02 60%, CO2 10%, TiO2 30% adalah nanofluid terbaik mencapai UA maksimum 17,6 dan eksperimen tertinggi 30% pada 0,032 kg. Ketiga, kandungan AI2 O2 yang lebih tinggi secara konsisten meningkatkan UA karena AI2 O3 memiliki konduktivitas termal tertinggi antara ketiga nanopartikel. Keempat, laju aliran massa yang lebih tinggi juga meningkatkan UA sehingga kedua faktor bekerja secara sinergis. Implikasi praktisnya, jika masalah stabilitas dan studimentasi dapat diatasi, nanofluid memiliki potensi besar untuk diterapkan di sistem pendingin kendaraan nyata. Bahkan karena transfer panas yang lebih efisien, ukuran radiator dapat diperkecil, yang berarti pengurangan bobot dan material. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji stabilitas jangka panjang. Nanofluid ini dapat mengevaluasi performa pada kondisi operasional yang lebih beragam, seperti variasi suhu atau tekanan. Demikian presentasi saya mengenai studi perbandingan nanofluid, trihybrid, AIS2, O2, CO2, CO2 untuk sistem pendingin radiator. Peneliti ini menunjukkan bahwa kombinasi nanopartikel yang tepat dapat memberikan peningkatan efisiensi termal yang substansial bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap menerima pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama. Mengapa 0,45% dipilih? 0,45% dipilih karena berdasarkan stabilitas suspensi yang masih baik pada konsentrasi ini. Ada pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan kedua. Apa hambatan utama aplikasi nyata? Untuk hambatan utama aplikasi nyata ialah stabilitas jangka panjang dan biaya produksi nanopartikel yang masih tinggi. Oke, cukup itu aja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh.